Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Seperti biasa kita rehat sejenak dulu dari sibuk-sibuk gitu ya. Seperti biasa kita belajar bersama sesaat untuk kita bisa lebih fokus gitu. Kita menjeda sesaat dan seperti apa yang sudah kita lakukan berulang-ulang bahwa kita sesama murid yang belajar. Dan karena sesama murid yang belajar, kita juga sama-sama bertumbuh dan mudah-mudahan setiap pembelajaran yang kita bahas, kita kupas, itu ada manfaat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kira-kira dari beberapa pertemuan yang udah ini, ada sesuatu ya teman-teman, Ibu Bapak? Ada something gitu yang at least nambah pengetahuan gitu ya. Dan yang paling penting lagi, bukan hanya tambah tahu, tetapi dari apa yang kita tahu dijadikan sebagai aplikasi. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana kita selalu belajar merubah kebiasaan. Jadi tanpa ada kebiasaan yang berubah, nggak mungkin kehidupan berubah. Jadi kalau ngerasa bahwa kenapa sih masalah hidup di situ-situ terus, ketemunya itu terus, problemnya di level itu terus, berarti jangan-jangan ada hal yang tidak berubah dalam satu pola pikir gitu, dan yang paling penting adalah habits dalam kita merespon sesuatu gitu. Nah maka saya rasa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang terus mengenal diri kita, jati diri gitu, dan esensi-esensi dalam kesadaran gitu. Oke, hari ini rencana saya pengen lebih ke praktek gitu ya teman-teman, lebih ke belajar hening gitu, karena kalau kita tahu teori terus tapi nggak tahu prakteknya dan nggak kenal prakteknya juga kan saya rasa kita akan nggak bisa mengalami gitu. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin ada dulu pertanyaan kah dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu? Entah itu berkaitan sama topik ataupun pertanyaan yang mungkin pop up atau ada. Siapa tahu kalau mau ada pertanyaan dulu boleh. Bahan untuk kita diskusi gitu, teman-teman. Apapun gitu yang dari mau kita bahas atau apapun relate atau tidak. Ya. Ya, oke Pak Dokter. Gitu. Ada dulu pertanyaan kah? Hari ini rencananya nggak akan banyak ngobrol mikir. Hari ini rencananya kita belajar relaksasi gitu. Karena kayaknya penting deh untuk memulai belajar merelaksasikan diri gitu. Ayo, ada yang mau ditanyakan, yang bisa malu-malu. Siapa? Iya. Ada dulu kah pertanyaan? Atau kita lanjut aja? Lanjut ya? Oke. Jadi rencana tuh hari ini kita mau bicara tentang mengkalibrasi energi gitu. Jadi kan teman-teman kita udah bahas ya, bahwa kita itu punya 3 struktur utama. Yang pertama kita sebut kita memiliki kesadaran, di mana kesadaran ini suka nggak aktif karena tertutup. Kan kesadaran ini wilayah ruh aja ya, supaya gampang kita udah bahas itu. Tapi dia suka ketutup oleh jiwa kita gitu. Makanya kita semua di sini punya kesadaran yang sama, tetapi beda gitu intinya. Maka sadar atau lebih tidak, sebetulnya bukan kualitas kesadarannya yang berbeda, tetapi kualitas jiwanya beda gitu intinya. Ya, jadi di ruangan ini yang beda tuh sebetulnya tingkat pelitnya misalnya, tingkat marah-marahnya, tingkat dengkulnya gitu. Nah itu ada di wilayah jiwa sebetulnya. Kenapa? Oh iya, aku kirim sebentar. Oh iya, ditunggu ya, sebentar aku kirim dulu. Lupa. Sudah, tinggal di forward ya. Jadi contoh, teman-teman pernah ada agak-agak stres gitu nggak? Lelah gitu pernah? Terus overthinking gitu pernah? Jadi teman-teman ini lebih banyak mikir atau lebih banyak pikiran? Pikiran ya. Jadi dengan overthinking lah, stres, itu terjadinya di jiwa kita udah pasti gitu.
Gitu ya. Makanya kalau jiwa jarang istirahat, maka dia akan terus-menerus menutupi kesadaran gitu. Nah, kesadaran tuh di sini, kewarasan tuh ada di sini nih. Makanya kenapa orang disebut sakit jiwa gitu. Makanya kalau jiwanya dalam tanda petik sakit, berarti warasnya lagi ketutup gitu kira-kira. Kita benci sama orang yang pengen marah, datang karena kenapa? Jiwa kita, ego kita menutup kewarasan kita gitu. Makanya kalau jiwanya on terus, dalam tanda petik dia ada di wilayah-wilayah yang lepas dari kesadaran, itu kemarin kita sebut yang namanya mabuk gitu kira-kira. Nah makanya kenapa di tradisi Islam disuruh sholat sehari 5 kali. Supaya tetap membuat kita menjadi orang yang waras gitu. Tapi ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi nggak waras? Sholat rajin tetap ngegosip, sholat rajin tetap korupsi gitu. Nah berarti dia cuma olahraga gitu. Tapi dia tidak mengolah jiwanya. Makanya ada sembah raga, sembah rasa gitu. Makanya kenapa di Quran itu dikatakan sholatlah kamu, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk gitu. Karena yang kemarin kita bahas bahwa di sini jasad gitu ya. Di situ tuh jasad kita. Jadi kalau kita hanya menggerakkan jasad, tetapi tidak melibatkan penjiwaan dalam ritual, akhirnya kita hanya melakukan ritual, tapi tidak merubah jiwa gitu. Sebetulnya agak aneh orang rajin sholat, tapi sering khawatir. Itu aneh sih sebenarnya. Rajin puasa, tapi cemas terus gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena jangan-jangan cuma di sini nih. Yang bahayanya adalah ketika kita melakukan hanya penuh dikuasai hanya dalam, intinya gini aja, pokoknya aku melakukan hanya menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi jiwanya nggak healing dalam tanda petik gitu. Nah, partikel jiwa yang kemarin kita udah bahas, 1, di situ ada pikiran. 2 namanya perasaan, 3 namanya emosi gitu. Dan ini yang sering bergejolak kencang. Semakin gejolaknya kencang antara pikiran, perasaan, dan emosi, semakin dia akan menutupi yang namanya kewarasan atau kesadaran gitu. Jadi kalau pengen tetap waras dalam hidup, penting untuk menjaga gejolak antara pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi kalau kita nggak ngejaga pikiran, perasaan, dan emosi, kita akan dikuasai oleh 3 ini. Anggap aja ini, anggap bahasa gampangnya kita sebut ego aja. Maka kalau dalam bahasa psikologi, lawan dari ego itu cinta gitu. Dan itu flop. Kalau orang egonya naik, pasti cintanya ketutup. Love-nya ketutup. Welas asihnya ketutup gitu. Pun sebaliknya, kalau egonya turun, dianya pasti hadir gitu. Nah jadi, tidak akan ada yang bisa merubah kita menjadi lebih baik ataupun dalam konteks menjadi lebih sadar, kecuali kita yang mengontrol diri kita gitu. Nah, yang bahaya, teman-teman, maaf ya, kebanyakan orang, apapun keputusan yang dilakukan, itu tergantung dunia luarnya, eksternalnya gitu. Jadi kalau saya sekarang tergantung orang lain, berarti saya sekarang lagi jadi dalam tanda petik budak gitu kira-kira. Contoh. Coba kita renungin ya. Apa yang kita pilih itu lebih banyak di-trigger dari luar atau memang pilihan kita? Dari luar. Orang lain marah, ikut marah. Orang lain kesel, ikut kesel. Berarti kalau aku kesel gara-gara orang lain kesel, berarti aku lagi nggak waras sih sebenarnya gitu. Berarti aku lagi dikuasai sama ego gitu. Lagi jadi budak. Makanya yang kemarin kita bahas bahwa yang di luar diri kita, semuanya selalu stimulus namanya. Nah, panca indera kita itu salah satu yang mendengarkan atau melihat atau merasakan stimulus. Tetapi yang menentukannya, entah itu ego atau entah itu kesadaran, itu pilihan. Ini yang kita sebut free will gitu. Jadi maaf ya, saya kasih contoh dulu. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Harusnya enggak. Nah, yang jawab bisa berarti mabuk gitu. Iya nggak waras gitu ya. Meskipun kelihatannya bangun tapi belum tentu sadar loh gitu kira-kira. Kenapa? Karena orang lain itu nggak bikin kita sakit hati, mereka cuma menstimulus. Aku mau sakit hati atau tidak itu pilihan. Cuman kalau kita nggak sadar akan pilihan, kita menjadi autorespon untuk mengikuti lingkungan luar aja. Nah itu bahasa kerennya disebut
namanya reaktif gitu. Jadi kalau aku kesel gara-gara dia, dan aku ikut marah gara-gara dia, udah pasti lagi nggak waras aja udah. Gitu. Jadi dalam keseharian teman-teman lebih banyak warasnya, lebih banyak mabuknya yang mana? Udah pastilah gitu. Karena maaf ya, 98% memang kita dikendalikan oleh habits loh. Makanya meresponnya sama, perilakunya sama. Habis gitu komplain lagi, kenapa hidup saya gini-gini aja? Ya iyalah. Artinya apa? Ketika kamu memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama, emosi yang sama, respon yang sama, maka yang datang ke kehidupan kita nggak mungkin beda gitu. Makanya maaf nih ya, Einstein tuh bilang, orang gila itu adalah orang yang berharap hasilnya beda, tapi mikirnya itu terus gitu. Di situ terus gitu. Nah, berarti kalau si jiwanya banyak gejolak, kita akan sulit menghadapi atau kita akan sangat sulit mendapatkan kewarasan hidup gitu. Makanya penting banget dalam hidup ini, semua problem hidup itu intinya adalah ekspektasiku lebih besar daripada realitas gitu. Pokoknya masalah hidup cuma ada dua aja. Yang pengen nggak kejadian, yang kejadian nggak aku pengen, udah gitu aja. Tapi kalau kita sering menolak justru yang datang terus. Terus. Karena ada hukum itu. Betul. Karena sesuatu yang kita tolak akan menguat. Terus datang ke kita. Betul. Gitu. Nah berarti pertanyaannya, kita nggak bisa ngerubah realitas, betul nggak? Iya. Yang bisa kita rubah adalah respon terhadap realitas. Makanya masalah dalam hidup itu cuma 10% sih. 90%-nya adalah bagaimana kita merespon. Kita bereaksi. Dan jangan pernah pengen ngerubah orang lain selalu ngikutin maunya kita. Nggak bisa aja udah. Sampai lebaran kodok juga. Bisa. Mau kodok kayak kuda, nggak bisa aja itu ya. Mau pada lebaran. Udah terbentuk sampai dengan sifat-sifatnya seperti itu. Betul dok. Betul banget. Nah cuman kan sekarang kita pengennya, aduh mudah-mudahan pasanganku berubah gitu. Nggak bisa lah udah gitu. Mudah-mudahan anakku berubah gitu. Nggak bisa. Gitu. Karena semua perubahan tidak terletak di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Nah, kita hari ini mau belajar gimana yang ruwet-ruwet si pikiran, perasaan, emosi, supaya gejolaknya nggak terlalu begini gitu. Kita mau belajar itu hari ini. Nggak tsunami ya? Nggak tsunami. Teriak-teriak aja gitu. Cuman, ya udahlah, santai gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang itu, yang mesti berubah adalah kita dalam beradaptasi dengan orang itu. Betul. Betul. Karena kalau kita nggak beradaptasi, nggak bisa aja. Bisa. Dan ya menarik dok, maaf ya, kita itu hanya akan dipersatukan dengan frekuensi yang nggak jauh beda gitu. Jadi kalau kita ngelihat lingkungan, gini ya, maaf ya, ketika kita menyangka dan kita membuat satu kesimpulan bahwa masalah aku itu kamu gitu misalnya. Sesaat masalah kita adalah orang lain, yang paling sebenarnya bermasalah adalah diri kita sendiri gitu. Karena problemnya bukan itu semua. Kita yang jadi problem. Dan semua yang di luar itu pasti refleksi dari dalam. Jadi istilah kalau kita ketemu orang lain, satu poin aja, gue banget, udah gitu aja. Kalau ngelihat gini, oh itu gue banget gitu. Kenapa? Semua yang terrefleksi keluar tergantung dari dalam diri kita gitu. Jadi kalau ketemu orang yang baik, gue banget juga. Iya, pasti. Begitu baik, oh ada itu di dalam diri kita gitu. Karena kita akan dipertemukan refleksi dari dalam gitu. Itu hal yang paling penting. Supaya kita nggak muter-muter di problem yang sama. Nah. Ada kan ya, akan dipersatukan dengan orang-orang yang sih kan? Pasti. Karena semuanya kita akan menyatu dalam wilayah selaras gitu. Gitu, makanya kalau kita mau merubah lingkungan, nomor satu yang kita rubah adalah dirinya. Yang saya selalu ulang-ulang teman-teman, ibu bapak, maaf ya, wejangan itu nggak pernah ngerubah siapapun. Karena perubahan itu datang dari contoh. Ibu ke anaknya, kamu jangan marah-marah. Ngomong jangan marah-marah sambil marah-marah, ya nggak bisa. Karena si anak ngelihat, oh ini ibu saya gimana sih, jurung jangan marah tapi ngambek dianya gitu. Kan aneh gitu. Nah kenapa? Nanti kita akan mengerti bahwa bahasa hidup itu tidak terletak pada bahasa verbalnya. Nah sekarang kita masuk dulu ke dasar satu gitu. Gini, sampai sini oke? Dapat ya? Jadi teman-teman hati-hati sama pikirannya, perasaannya, emosinya. Tolong hati-hati. Karena jangan sampai pikiran menguasai kita. Ingat,
pikiran itu maunya ke masa lalu dan ke masa depan. Dah gitu aja. Dan yang paling menarik pengennya pikiran itu membandingkan aja terus. Dan sesaat kita banyak membandingkan dalam hidup, udah pasti siap-siap depresi aja. Membandingkan diri dengan orang lain pun membandingkan diri dengan diri kita di masa lalu. Yang akhirnya, dulu ya aku, dulu, kan sekarang udah enggak, gitu. Gitu, sering itu kayak, betul, post power syndrome misalnya, udah nggak berkuasa tapi ngerasa masih menjabat gitu, pengennya dihormati terus, wah itu problem tuh. Gitu ya. Jadi hati-hati bawaan pikiran kita ke masa lalu disebut past, masa depan disebut future gitu. Belum kejadian udah stres. Aduh aku tahun depan masih ya udahlah ya gitu. Dan ketika kita tidak hidup di masa sekarang, akan sulit untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh gitu. Ingat ya, sering dengar kata syukur nggak? Sering dengar? Syukur itu apa sih? Menerima semua apapun yang diberikan menerima kita pasti terbaik. Semua yang datang itu udah pasti realitas terbaik. Tapi inti dari syukur adalah terbuka terhadap realitas. Aku terbuka terhadap perubahan. Makanya lawan kata syukur itu kufur. Kufur itu artinya tertutup gitu. Makanya kalau kita tidak menjadi orang yang terbuka terhadap perubahan, maka kita akan tercover. Jadi maaf ya, kafir tuh nggak ada urusannya sama agamamu apa, kafir tuh nggak ada urusannya sama keyakinan, tetapi apakah aku mau menerima realitas terbuka terhadap realitas ataupun tertutup? Ini semua adalah pilihan. Ingat ya, pilihan. Artinya menerima keadaan apapun ya? Apapun. Contoh. Ya, contoh nih. Saya pengennya dapat 10 ekspektasi. Realitasnya dapat 2. Bisa kecewa nggak? Nah, kalau kecewa berarti kafir, udah gitu aja. Karena tidak menerima realitas. Karena nggak nerima realitas. Tapi dapat 10 tuh pasti ada usaha. Yang penting usaha dulu. Usaha dulu. Supaya dapat 10. Tapi datangnya 2 ya udah. Ya udah. Anggap aja itu adalah hasil perbuatan kita dulu-dulu. Jadi cuma dapatnya segitu gitu. Betul. Dan penyemangat kita, kenapa aku dapat 2? Karena memang wadahnya cukupnya 2 saat ini. Ya, setuju. Gitu. Dan nanti kita meluaskan lagi wadah gitu. Nah yang bahaya, begitu dapat 2, ya putus asa. Begitu putus asa berarti kita lagi kufur gitu kira-kira. Intinya kita menolak dengan konteks yang namanya kenyataan. Dan kenyataan itu selalu berantem dengan ekspektasi. Ya, nah ini part yang paling penting teman-teman sebelum kita latihan. Kita ini intinya adalah energi aja. Maka alam semesta ini, alam semesta itu adalah bagian dari semuanya energi. Maka energi bisa diciptakan, nggak bisa musnah, tapi bisa bertransformasi. Nah, saya mau cerita ini supaya nanti kita akan ngerti. Kalau kita ini makhluk energi, kita ngobrol sebelum kata-kata verbal yang nyampe, jangan lupa bahwa sekujur tubuh kita itu dikelilingi oleh medan energi. Jadi jangan salah, jangan heran, dan kita penting untuk mengerti, kita ini memancarkan vibrasi energi kita gitu. Contoh. Pernah nggak masuk satu ruangan, terus kadang, ya di ruangan itu anggap aja orangnya tuh lagi ngejelekin orang semua gitu, lagi ngegosip. Begitu masuk, hawanya nggak enak, pernah gitu nggak? Dan keluar dari ruangan itu tuh capek banget gitu. Melelahkan. Padahal nggak ada interaksi, kitanya juga cuma mungkin nongkrong. Tetapi kenapa kok aku bisa lemes ada di ruangan itu gitu misalnya. Karena kenapa? Yang sesungguhnya terjadi, kita itu selalu melakukan interaksi energi. Dah gitu intinya. Makanya maaf nih ya, ada 2 tipikal manusia, kalau boleh saya gampangin. Orang yang meningkatkan energi sama orang yang menjadi penyedot energi disebut vampir gitu kira-kira. Contoh, pernah nggak ketemu satu orang 5 menit selesai ngobrol sama kita jadi lebih bersemangat, jadi lebih optimis gitu, antusias, wah happy aja. Pernah gitu nggak? Berarti orangnya itu good energy, vibes-nya bagus. Tapi pernah nggak ketemu ngobrol satu orang 5 menit, abis ngobrol tuh capek banget, kenapa? Abis dia dari awal ngobrol sampai terakhir ngeluh mulu hidupnya gitu. Aku tuh ya ini salah, itu salah, ini salah, itu salah gitu. Pernah nggak? Berarti interaksi kita bukan urusannya pakai kata-kata,
tetapi interaksinya sebetulnya menggunakan vibrasi pada energi kita gitu. Makanya ibu nih, ibu itu meskipun anaknya senyum-senyum, begitu not okay, bakal tahu kalau anakku ada sesuatu nih. Ya orang tua lah gitu. Rasa, Bu. Vibes-nya lagi nggak enak gitu. Jadi wajahnya senyum-senyum tapi di dalamnya nggak asik tuh sebenarnya kalau orang yang akan tahu sih gitu. Makanya selalu mengulang-ulang, jangan percaya sama kata-kata karena kata-kata bisa menipu. Tapi vibrasi nggak akan bohong. Dan kalau kita mulai peka sama vibrasinya, kita akan beneran peka terhadap realitasnya gitu. Contoh lagi nih, di society itu atau komunitas selalu ada orang yang membuat cheer up society. Misalnya kedatangan satu orang, begitu dia datang, dia datang gitu. Jadi sana tuh happy gitu. Ada yang gitu nggak? Tapi sebaliknya, ada juga begitu dia nongol, begitu baru ngeliat mukanya, ya dia lagi deh. Nah udahlah gitu kira-kira. Gitu. Jadi bawaannya nggak pengen deket aja. Kenapa? Itu kaitannya sama apa? Sama vibes-nya gitu. Sip ya. Jadi kata kuncinya dalam vibrasi. Makanya maaf ya, untuk membentuk society di kantor ini gitu misalnya, itu kita penting untuk sama-sama bekerja sama untuk membangun vibrasi kolektif gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks apapun, semuanya dalam wilayah yang namanya energi dan vibrasi. Nah, untuk pengetahuan, yang menyelimuti ini sering disebut namanya torus dalam bahasa sains. Atau bahasa umumnya sering disebut namanya aura. Pernah dengar nggak? Nah, gitu. Ini aura. Kenapa? Karena ada dalam konteks yang namanya vibrasi gitu. Pertanyaan, kira-kira kita pengen jadi orang yang energinya positif atau negatif? Positif, anggap begitu. Nah, berarti kalau energinya positif, perlu banget kita menguatkan energi. Perlu banget. Melatih untuk menguatkan energi. Dan teman-teman ibu bapak untuk diketahui, energi kita akan menguat kalau kita penuh dengan tekanan. Udah gitu aja. Jadi kita akan kuat energinya kalau kita penuh dengan tekanan. Tekanan itu masalah. Mau itu masalah, mau itu penderitaan, semua masalah dan penderitaan dalam hidup itu adalah nutrisi membuat energi kita makin kuat sebenarnya. Jadi buat teman-teman ibu bapak yang hidupnya banyak masalah, harusnya beruntung, bersyukur. Kenapa? Karena nutrisi peningkatan energinya besar gitu kira-kira. Pertanyaan, menurut teman-teman ibu bapak memaafkan mudah atau susah? Ya udah susah gitu aja lah ya, kelihatan sih dari muka-mukanya sih gitu ya. Dalam artian, kenapa memaafkan susah? Karena kita nggak melatih. Padahal begitu memaafkan, menguatkan energi, vibes-nya. Itu pada badan astral ya? Pada eterik. Kalau yang eterik itu kan dari makan, bukannya dari makanan? Salah satunya juga. Oke. Salah kalau satunya. Yang kalau badan untuk badan yang mental, Uh-uh. itu, kan ada astral, ada eterik, ada lagi satu untuk badan ruh. Iya, iya. Nah, yang tadi tekanan itu pada badan mental atau pada fisik? Ya, kayak gini. Kita bicara simple dulu, Dok. Ada jasad, ada jiwa gitu ya, kira-kira. Nah, ini kita ngomongin jiwa aja dulu. Gampangannya. Jadi gini. Begitu kita makan bakso, kita lagi ngasih nutrisi fisik. Fisik, ya. Tapi begitu kita memaafkan, kita lagi ngasih nutrisi jiwa gitu. Kalau untuk ruh apa? Badan ruh. Nah, untuk ruh, nanti bagaimana itu terpenuhi dalam konteks penerimaan realitas gitu. Nanti dia jadi bersaksi. Gitu. Begitu udah bersaksi, si nutrisi ruhnya dapat gitu. Nah, cuman nanti ke situ rada kejauhan sih, Dok. Ya, nanti kita akan ke situ gitu. Tapi at least kita ngerti dulu bahwa apapun yang menahan kita secara mental sebetulnya lagi menguatkan energi kita gitu. Berarti orang yang nggak punya masalah, Iya. bisa beda antara dia memang udah langsung nerima aja, berarti tidak jadi masalah buat dia. Betul. Atau emang ya dia ini. Pada level tertentu permasalahan kan pasti selalu ada sih, Bu. Iya. Pada level tertentu. Jadi no big deal. Gitu. No big deal. Nah itu masuknya level yang udah lebih positif apa yang lebih? Nah, begitu masalah sudah jadi tidak big deal, berarti mental muscle-nya udah terlatih gitu. Orang yang suka la haula wala quwata terserah Allah aja, Ya. Nah itu ya menguatkan energi kan? Pasti.
Tapi dia kan nggak ada tekanan kepada diri dia. Nah, si la haula tadi tergantung apakah dia melakukan dengan pengetahuan atau enggak gitu loh, Dok. Kalau ya udah la haula aja, tapi dia nggak ngerti arahnya kemana gitu. Kalau la haula yang itu kan harus ngerti. Betul. Makanya kenapa perlu knowledge gitu intinya. Gitu ini. Nah, ini yang pengen saya cerita. Itulah kenapa. Let's say kita bicara leluhur-leluhur nenek moyang kita gitu ya. Itulah kenapa nenek moyang kita justru punya program yang namanya membuat dan menyengajakan dengan sadar dirinya tertekan. Namanya tirakat gitu kira-kira. Dibikin susah gitu ya? Nah, puasa 11 hari, puasa ya. Senin Kemis. Karena dengan bertirakat, dengan sadar saya bikin tekanan untuk diri gitu. Teman-teman jangan lupa ya, puasa tuh bukan urusan saya nggak makan nggak minum, bukan. Tapi saya bisa beli makan, saya bisa beli minum, tapi saya nggak ambil itu karena saya mau membuat tirakat buat diri saya gitu. Makanya mentirakatkan diri itu penting banget untuk menguatkan. Sampai sini oke? Dapat ya? Makanya kenapa dalam tradisi Islam ada puasa, ada sholat, itu kan sebetulnya konteks-konteks dari mentirakatkan diri. Kenapa? Kalau kita tidak mentirakatkan diri kita, semesta yang akan memaksa mentirakatkan. Udah pasti. Kalau kita nggak rajin sedekah, semesta ngirim pencuri gitu misalnya. Dalam tanda petik. Sehingga semua yang datang ke kita, intinya adalah pelajaran dan nutrisi untuk menguatkan energi ini gitu. Jadi semoga kita mulai merubah sudut pandang bahwa masalah itu adalah tempat di mana aku menguatkan diri gitu loh. Bukan buruk gitu. Tempat latihan. Sehingga nanti kalau kita ngerti dalam konteks problem atau masalah adalah artinya bergerak maju, karena tanpa masalah kita nggak mungkin hadir ke sini. Makanya yang selalu saya ulang-ulang, maaf ya, pada akhirnya, at the end nih ya, kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Karena tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas kesadaran itu, nggak mungkin. Mungkin awalnya sebel, benci banget, tapi nanti mulai sadar bahwa gara-gara aku bencilah, aku mencari jawaban. Gara-gara aku nggak nyaman lah, aku mencari jawaban gitu. Makanya once kita mengerti bahwa itu datangnya tekanan untuk menguatkan energi kita, nah kita akan mulai merubah pola pikir, pola pandang, sudut pandang terhadap yang kita anggap selama ini buruk gitu kira-kira. Sampai sini oke? Apakah masalah itu bukannya hasil perbuatan kita yang lalu-lalu kemudian timbul dalam masalah supaya kita lebih kuat? Betul. Karena setiap masalah yang datang itu cuma jatuh tempo konsekuensi. Nah, konsekuensinya. Gitu. Apa yang kita tabur dulu? Apa yang kita tabur dulu, kita akan dapat. Dalam bentuk sekarang datangnya kepada kita dalam bentuk masalah. Makanya kita mesti menerima masalah itu. Betul. Karena banyak nggak sadarnya kita nanam kan sebetulnya, Dok. Betul nggak? Tiba-tiba berbuah ini, aku kayaknya nggak gitu deh. Ya nggak ngerasa aja sih kali gitu. Contoh. Ini supaya juga agak luas gitu ya. Pernah dengar kata ujian nggak? Ya. Kita diuji nggak? Diuji. Yang menguji siapa? Kita. Awas jawab Allah nih. Allah menguji. Nggak ada urusannya. Kan sekarang gini Dok. Allah mengujiku. Apa urusannya kata Allah gitu? Yang ngerjain kamu, yang milih kamu gitu, nyalahin gitu. Supaya kita ngerti bahwa segala bentuk sistem hidup itu namanya konsekuensi, selesai. Once kita udah ngerti salah satu hukum yang namanya konsekuensi, at least kita nggak banyak nyalahin siapapun. Dan nggak ada yang salah sih dalam hidup. Kan dalam pembelajaran Tao Te Ching tuh ada gini kalimatnya. Kalau kamu masih menyangka bahwa orang lain adalah yang salah, berarti kamu belum belajar. Tapi kalau kamu mulai sadar bahwa yang salah ternyata kamu mulai belajar. Tapi kalau kamu mulai menyadari bahwa nggak ada yang salah dalam hidup, kamu selesai belajar. Karena dalam hidup itu nggak ada benar atau salah akhirnya. Kenapa? Karena semuanya ada hukum yang namanya relatif gitu kira-kira. Dan kalau kita udah melepaskan diri dari dualitas, nah di situ kita akan masuk kepada kesadaran puncak gitu. Ya, nah yang pengen kita latih hari ini, teman-teman, untuk membuat energi ini dalam artian selaras gitu ya. Ini untuk pengetahuan dulu. Di dalam tubuh kita itu ada pusat-pusat energi, jumlahnya ada 7 gitu. Cakra namanya. Si cakra ini dari mulai paling bawah sampai paling atas, itu sebisa mungkin kalau misalnya dalam konteks ini adalah selaras,
maka dalam tubuh kita energinya akan ikut selaras gitu. Nah, yang membuat tidak selaras salah satunya apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana pikiran, perasaan, dan emosi, dia mendapatkan impuls, mendapatkan trigger dari apa? Panca indera. Berarti dapat dari mana? 1, pendengaran. 2, penglihatan. Ini yang paling kencang nih. Makanya teman-teman, ibu bapak, maaf ya, jangan percaya-percaya amat sama pendengaran sama penglihatan kita. Itu sangat fragile. Rapuh banget. Misal, dari jauh kelihatan, aduh ini orang megang tangan istri saya, datang tonjok, padahal mau nolong, bisa nggak kira-kira? Bisa. Apalagi kalau udah ada double katanya, dengar, udah aja, itu hati-hati aja. Maka apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, jangan terlalu responsif, tapi adakanlah dulu jeda, supaya apa? Supaya keputusan kita nggak terpancing oleh ilusi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, gitu kira-kira. Nah, apa hubungannya pendengaran dan penglihatan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya? Yes, karena apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat otomatis akan menjadi pikiran kan, Bu? Pikiran ini akan menjadi action kan? Action itu akan menjadi konsekuensi gitu. Jadi kalau kita asal dengar, asal baca, asal lihat, sikat, baca. Maaf ya, problem itu nggak akan bisa diselesaikan dalam bentuk chatting gitu misalnya. Karena dalam bentuk yang namanya text message, itu intonasinya nggak ketahuan, bagaimana responnya nggak ketahuan, akan banyak sekali yang namanya miskomunikasi. Setuju nggak? Yes. Sehingga miskomunikasi, misalnya ada orang salah mencet emoticon jadi gini gitu misalnya. Padahal dia salah mencet gitu. Kita bisa jadi punya perspektif yang buruk nggak kira-kira? Akibat saya ngelihat. Maka begitu saya ngelihat yang salah mencet, akhirnya menjadi sebuah perspektif, akhirnya menjadi sebuah pikiran, actionnya, saya nggak suka sama orang ini. Disitulah yang akan disebut bahwa pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Karena segala bentuk apapun yang datang ke kita, semuanya konteksnya adalah konsekuensi gitu. Sampai sini oke? Ya. Itu berarti kan semua masa yang datang tadi konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Betul. Kita buat, kita katakan gitu ya. Betul. Jadi untuk meminimalisir konsekuensi yang negatif tadi, Iya. masalah tadi. Iya. Berarti kita juga meminimalisir juga kata-kata, perbuatan dari yang ini ya, Yang dilakukan. dilakukan ya. Betul. Jadi kalau makin hati-hati makin tidak banyak konsekuensi dengan Betul. Betul. Makanya hati-hati dalam bahasa Quran disebut takwa, Bu. Jadilah orang yang takwa. Takwa itu artinya eling lan waspodo gitu. Contoh, ada komen. Secara impulsif, kalau kita nggak hati-hati, langsung pengen gitu. Tapi kalau kita punya waktu dulu, tar. Dirasa dulu nih. Ini perlu saya balas atau enggak? Atau bahkan, ini perlu saya gubris nggak gitu. Kalau ya udah. Daripada buang-buang energi marah, yang kita nggak sadar kita ngebuang ke tempat yang nggak penting, akhirnya apa? Kita banyak loss energi ke tempat yang kita nggak gitu kira-kira. Makanya kalau dalam Quran itu kan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadilah orang yang takwa. Waspada terhadap semua respon gitu kira-kira. Nah, teman-teman, berarti kalau misalnya gejolak jiwa kita tinggi, itu pasti sering dapat impuls dengar sama lihat dari sesuatu. Artinya apa? Kalau pendengaran saya off-kan sesaat, penglihatan saya off-kan sesaat, maka ini akan pelan-pelan, nggak terlalu tegang gitu kira-kira. Oke? Nah, pendengaran dan penglihatan yang di-off-kan sesaat, dalam bahasa Quran disebut khusyuk gitu kira-kira. Makanya kita disuruh sholat nggak? Inti dari sholat adalah khusyuk. Makanya sholat pertamanya Allahu Akbar gitu nggak? Ini artinya menutup semua lubang yang ada di sini supaya aku tidak terlalu sibuk dengan faktor eksternal, supaya jiwaku tenang gitu kira-kira. Nah, kalau tadi nanya gimana, berarti khusyuk itu adalah kemampuan aku untuk belajar fokus.
Supaya ketika aku belajar fokus, aku tidak terdistraksi oleh apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat gitu intinya. Sampai sini oke? Nah, berarti 5 kali sehari dalam tradisi Islam, kita cuman lagi mau diajarin jiwamu supaya tidak bergejolak, maka istirahat dulu dari mendengar, melihat, berpikir. Gitulah bahasa gampangnya. Makanya ending dari sholat, salam kanan, salam kiri. Damai. Kenapa? Tadi aku istirahat, nggak dengar, nggak lihat, nggak mikir. Karena aku lagi masuk ke ranah, mungkin kalau pakai bahasa yang sekarang, kita sebut, inilah ranah khusyuk itu disebut meditatif gitu. Akhirnya kita nggak sibuk dalam pikiran, perasaan, emosi, dan seterusnya. Gitulah kira-kira. Dan itu nanti kaitannya untuk membereskan cakra-cakra yang nggak seimbang. Betul. Dan ketika kita meditatif, semua cakra yang nggak selaras, itu dia lagi melakukan keselarasan itu sendiri gitu. Kayak medan magnet kali ya, yang arahnya berbacol kemana-mana. Set, begitu meditatif, lurus lagi. Nah, salah satu hal dari konteks meditatif, hal yang paling simpel adalah belajar untuk rileksi sebenarnya. Kita sebut relaksasi gitu. Nanti itu kaitannya dengan nafas. Nanti kaitannya kepada nafas. Nafas kaitannya kepada keseluruhan karena output dari apapun tergantung dari nafasnya. Nggak ada nafas mati. Sekeren apapun nggak ada nafas pakai kain kafan, betul nggak? Udah selesai. Gitu. Nah, maksudnya karena kita ini udah belajar panjang lebar gitu. Nah, mungkin saatnya kita mulai belajar dulu gimana caranya kita masuk untuk si panca indera kita supaya panca indera kita ini ada di ranah yang namanya meditatif. Oke, sampai sini? Sip ya? Dan ini nggak bisa ceritain. Iya. Nah, ini penting untuk dialami sama kita. Sip ya? Nah, yuk kita mulai. Boleh lebih agak tegak sedikit supaya tulang punggungnya lurus. Duduknya yang nyaman juga gitu. Penting untuk nyaman supaya nanti kita bisa yang nyaman-nyaman aja pokoknya. So, duduknya nyaman, santai. Oke. Jangan tegang, rileks saja. Oke ya, karena ini memang kita akan belajar dan latihan. Nah, supaya visual penglihatan kita nggak terlalu mengganggu, maka matanya boleh dipejamkan. Jadi tangannya boleh disimpan di sini, matanya boleh dipejamkan. Nah, coba rasain deh, kalau yang tidak latih, begitu matanya dipejamkan, kita akan mulai menyadari betapa kepala kita itu berisik banget. Coba disadari aja. Nah, menjeda diam ini tuh sangat-sangat dibutuhkan sama jiwa kita sebetulnya. Coba rileks dan santai. Dan kita belajar membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Jadi apapun yang teman-teman dengar, tidak perlu dianalisa, tidak perlu dimaknai, dengerin aja. Hanya didengarkan. Mau itu ada suara A, suara B, semuanya hanya suara. Tidak ada suara yang mengganggu, tidak ada suara yang baik dan buruk. Coba dengerin hanya sebagai suara. Hanya suara. Santai dan rileks, badannya tidak kaku, santai aja. Nah, untuk membantu teman-teman supaya pendengarannya lebih fokus, supaya lebih bisa fokus ke sesuatu, maka teman-teman nanti silahkan untuk menikmati suara ini. Dinikmati aja. Santai dan rileks. Hanya didengarkan, tidak perlu dimaknai, hanya dinikmati dan disaksikan.
tidak perlu dimaknai, dengerin aja. Dan niatkan untuk istirahat jiwanya. Hanya fokus kepada suara ini. Dan jika ada pikiran-pikiran, gak usah ditolak, saksikan aja, tonton. Gak usah login ke pikiran, gak usah login ke pemaknaan, hanya bersaksi. Santai dan rileks. Dan saat ini teman-teman boleh fokus kepada nafasnya masing-masing. Untuk bersaksi kepada nafasnya, hanya menyaksikan aliran nafas masuk dan keluar. Fokus saja pada nafas dan saksikan nafasnya masing-masing. Santai dan rileks, nikmati saat-saat ini. Santai dan rileks. Jika terjebak pada pikiran, kembali ke nafas. Jika pikiran mengajak untuk login kepada pikiran itu, kembali ke nafas. Rileks, santai, istirahatlah jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah dari kekhawatiran, dari kecemasan, istirahatlah. Santai dan rileks. Jangan tegang. Santai aja. Santai dan rileks.
hanya bersaksi dari semua apa yang terjadi. Dan rasakan per saat ini tubuhnya semakin ringan, semakin rileks. Santai dan rileks. Nikmati saat-saat ini. Santai dan rileks. Dan tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu cepat-cepat. Boleh kita membuka mata kita dan mengusap wajah kita penuh dengan bersyukur. Biasanya kalau percobaan pertama banyak turbulensnya sih. Nah, mungkin sebagai evaluasi boleh menyampaikan beberapa kata aja. Apa sih yang barusan dirasain gitu. Dari paling ujung dulu mungkin. Pak. Beberapa kata aja. Apa sih yang barusan dirasain gitu? Lebih tenang. Lebih apa, Pak? Lebih tenang. Lebih tenang. Oke, makasih. Bapak? Iya, kayaknya pikirannya lebih apa ya? Lebih tenang aja, lebih fokus, nggak banyak pikiran yang macam-macam. Ya. Tapi ada rasa lebih tenang, lebih fokus gitu ya Pak ya? Oke, makasih. Mas Didit? Jadi apa? Bisa dikendalikan pikiran. Karena kan stimulasi cuma fokus kepada suara itu aja. Oke. Jadi bisa langsung difokuskan ke situ aja. Oke, lebih nggak terpecah gitu ya? Oke, makasih. Yang aku rasain ya kadang ada merindingnya gitu ya. Oh iya. Setiap ada teng gitu terus tiba-tiba merinding. Iya, iya. Terus selain tenang juga jadi kayak hilang gitu kadang tiba-tiba apa ngantuk. Ya nggak apa-apa kan itu kan experience ya. Iya. Kayak ada satu momen kayak loh kok hilang gitu tapi abis itu ya sadar lagi sih maksudnya ini lagi apa tenang lagi gitu tapi ada momen dimana yang sempat Blank gitu. Iya. Oke, terima kasih. Apapun itu nggak ada pengalaman baik buruk tapi yang penting ada pengalaman gitu ya. Nanti kita bahas pelan. Silakan. kalau saya rasainnya yang bunyi suara
lebih ngerasain nafas. Ah. Kayak ngalir kayak inhale exhale itu Betul. rasain lebih Betul. fokus aja gitu. Padahal kapan terakhir napas? Tapi jarang disadari ya. Ya kayak lebih kayak menikmati ternyata nafas nafas itu enak kan. Hmm. Kayak lebih mensyukurinya ya, lebih kayak lebih enak aja. Oke, nice. Terima kasih. Terima kasih. Mas, Lebih fokus aja sih. gimana fokusnya? Kan saya kalau ambil mata kayak banyak yang dari kepala gitu. Oke. Jadi pas Kang Abi bilang rasain lagi nafas, jadi kayak kalau misalnya udah mulai masuk kayak itu kayak ya dirasain lagi nafas, jadi kayak langsung gitu kan. Oke. Tapi ada feel good gitu? Oke, terima kasih. Mas, Bisa lebih lega juga sih, lebih tenang juga dari pikirannya, jadi lebih plong aja gitu. lebih plong ya? Oh, itu kata yang keren sih. Pikirannya lebih plong gitu ya. Thank you. Mbaknya mungkin? Jadi lebih fokus sih karena dengan dengar satu suara itu. Ya, diri ada fokus ya. Membantu nggak suara itu? Oke, nice. Mbaknya? Gimana sorry? Relax. Lebih kerasa relax. Oke, makasih. Ibu, Mak. Terus begitu nyiklin gitu di kepala tuh saluran kayak darahnya gitu ya kan tadinya terus tiba-tiba langsung saja gitu. Oke. Di badan tuh kayak rasa enteng, bener-bener enteng banget gitu. Oke. Tapi ada rasa lebih enak gitu ya? Iya, tapi kayak saya terasa di alunan kayak di darahnya gitu. Oke. Sampai merinding. Wah, keren. Keren. Oke, terima kasih. Sama hanya fokus sama satu suara aja dan seperti ada aliran-aliran dari aliran itu hanya di pikiran sama muter-muter sekitarnya, tapi hanya fokus satu suara aja. Oke. Oke, jadi ada fokus, tapi lebih rileks, enak. Jadi rileksnya ke aliran kayak mengalir tapi hanya di sekitar kepala aja ngalir. Wah, keren. Ke pikiran gitu. Ya, ini pertama kali tapi responnya bagus-bagus sih. Boleh tepuk tangan dulu dong, keren. Mbak, Aku lebih ke relax aja sih. Setiap ada bunyi itu pasti ada jeda untuk yang tidak merugikan sesuatu. oke. Kosong aja gitu. Oke, tapi ada rasa rileks. Oke, makasih. Pak, Ada sedikit getaran ya. setelah suara Getaran gimana, Pak? dari kepala langsung ke kaki. Ada rasa gitu, Pak ya? Ada getaran itu ya? Wah, keren, Pak. Oke, terus impact-nya jadi gimana, Pak? Apa dampaknya jadi gimana? Agak sedikit tenang. Oke. Tenang ya? Oke. Makasih, Pak. Silakan, Ibu. Sama sih, yang tenang, relax, hening gitu. Jadi kayak nggak lelah pikiran itu kayak nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin apa-apa, nggak lihat apa-apa. Iya. Terus dengan nafasnya sama. Oke. Sama ya baru sadar ya, baru dia nafas itu sesuatu yang luar biasa. Padahal napas setiap saat ya, Bu ya? Iya. Oke, makasih. Bapak? Rasakan menjadi fokus ya, itu jadi satu titik dengan bunyi itu perasaan bagaimana gitu mengalirkan darah dan nafas masuk ke dalam. Oke. Itu yang bikin fokus. Pertama sebelum bunyi sih banyak muncul macam-macam. Pas bunyi? Terus Mantap. Terasa itu ya? Wah, keren. Makasih. Pak Dokter? Kalau aku sih ngeliatnya kosong, merasakan kekosongan dan itu kayak ada suara yang memang dari kekosongan itu. Oke. Tapi Dan itu membuat kita lebih rileks, Nah. lebih merasa diri itu ya kecil banget gitu loh. Oke. Seperti suara alam yang yang sangat luas suaranya itu dan kemudian kita merasa diri kita kecil banget dan rileks banget. Oke, keren. Nuhun Pak Dokter. Bu, Kalau aku mungkin orangnya logika banget tuh ya, begitu kepala itu kayaknya nih muncul gitu tuh kayak gitu ya. Sampai akhirnya pas waktu bunyi peng gitu tuh, sampai kayak di sini tuh kayak ada yang gerak, goyang-goyang, sampai akhirnya saya nggak dengar apa-apa lagi. oke. Sampai terus akhirnya kayak orang sepi banget gitu lah. Iya, Oke. suara alam. Sepi gitu ya. Sepi banget. Tapi feel relax nggak? Iya. Oke. Tapi waktu dengerin suara peng gitu kan lama-lama ada yang keras, pelan tuh kayak orang diayun gitu loh. Betul. Wah, asik sih. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini respon-responnya bagus-bagus gitu. Nah, teman-teman boleh
PR, kalau bisa sehari ada 1 menit, 2 menit diam santai gitu aja. Tapi seperti itu ya? Iya. At least kalau misalnya lagi ada tensi tinggi gitu ya, lagi apa, diam aja dulu bentar. Nah, kan mungkin nggak semuanya punya si singing bowl ini. Aku punya. Ya. Dari Nepal ya? Ya. Tapi kalau yang nggak punya, itu tuh sebetulnya kan gini. Kenapa di semua sholat yang dikencengin suaranya, ada mazhab yang bismillahnya dingin atau enggak, tapi semuanya rata kalau pas mau itu maghrib atau subuh atau isya, pasti yang dikencenginnya sama-sama amin. Betul nggak kira-kira? Ya. Nah, ternyata begitu kita amin, gitu, dan kita chanting gitu, itu sebetulnya sama dengan fungsi si singing bowl ini gitu. Jadi sebenarnya waktu sholat itu kita lagi amin. Itu sangat membuat semua frekuensi, vibrasi jadi selaras gitu. Kalau dengan hati. Kalau dengan hati sih, ya beda. Amin, gitu beda ya. Itu biasanya kalau lagi kalau lagi tarawih gitu biasanya ya akhirnya juga jadi gitu sih gitu. Cuman maksud saya kita tuh sebetulnya tiap hari disadari atau tidak kita tuh lagi dilatih ini sih gitu. Jadi kalau di tradisi Islam maaf ya, keren banget gitu sebenarnya sistemnya gitu. Udah 5 kali sehari disuruh jeda, 5 kali sehari meregulasi si energinya. Jadi harusnya orang yang rajin sholat itu sehat lahir dan batin sih harusnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman dengan melatih ini dan lebih fokus, itu pasti memengaruhi juga sholat-sholatnya sih gitu. Jadi nggak kebanyak Allah rakaat 2, rakaat 3, nggak gitulah gitu kira-kira. Lupa. Tapi beneran mindful begitu aku sholat, begitu aku melakukan ritual ini, intinya adalah aku fokus untuk aku istirahat dari dunia luar, untuk aku terkoneksi dengan dunia dalam gitu kira-kira. Apakah kita yang harus kita dengarkan itu kan tadi suara yang dari sini? Betul. Sebenarnya kan intinya dari sini. Dari sini kan suara yang kita dengerin kan. Betul. Yang lainnya tutup cuma dengerin suara yang dari paling dalam. Betul dok. Dan itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Wah itu paling susah. Pembelajarannya sangat panjang gitu. Nah tapi teman-teman maaf ya, ini kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Nah jadi at least misal nih ya, lagi agak stressful, dia aja santai. Dah, kerja lagi, misalnya ngapain lagi. Dah, misalnya 2 jam, 3 jam, ada lagi rasa diam. 1 menit, 2 menit, itu cukup. Jadi mendingan 2 menit diulang-ulang, daripada aku tuh menghening 3 jam, tapi sebulan sekali gitu, jangan. Mendingan kecil tapi pengulangan, karena pengulangan itu yang akan merubah repetisi habits gitu. Apakah dalam pengulangan itu bisa kita baca ayat suci Al-Quran atau orang bilang mantra ya, atau seperti kayak gitu ketika kita lagi hening seperti itu supaya lebih menguatkan, kalau kita menguatkan hati kita sebetulnya kalau hanya kosongin iya aja. Sih sebenarnya karena membaca itu sebetulnya alat bantu aja sih dok juga, ya. Tapi pada akhirnya ketika kita memang beneran sebetulnya itu akan jauh lebih direct connect. Iya, soalnya akhirnya jadi suka bikin pembatasan gitu. Contoh-contoh, zikir tuh jadi sibuk ngitung 300, 400, kurang 1, aduh 399 nih gitu, balik lagi gitu. Nah gitulah kira-kira. Kira-kira mungkin lebih kepada fokus yang no mind ya, tidak ada no mind. apa-apa. Betul banget. Meskipun kadang-kadang orang bisa terbantu dengan zikirnya, it's okay. Ya. Tetapi kata kuncinya bukan terletak pada zikir atau bacaannya, tetapi pada hening untuk bersaksinya, merasakannya. Betul. Kang Abu, aku pernah ya ada latihan tapi dari Cina tuh yang senci. Ya. Dia itu membuka aura dari kepala lalunya sampai jadi nafas kita waktu bayi kan nggak pakai hidung kan. Betul. Kan nafas yang kayak gitu. Itu diajarinya tuh lidah ditaruh di langit-langit. Iya. Itu awal-awal itu sebentar tapi terus aku tuh bisa loh sampai setengah jam diam terus kayak abis itu kayak masuk ke dalam satu lorong gitu. Iya. Yang nggak ada suara apa-apa tapi ada angin. Ya, itu sebetulnya teknik aja. Ya? Betul. Jadi ada nanti teknik A, teknik B. Tapi intinya adalah kita hanya belajar bersaksi sih. Intinya ada di situ gitu. Nah, karena kalau kita ya balik lagi ya,
nanti kita sebetulnya akan punya jalannya masing-masing satu, dan teknik itu sebetulnya kenyamanan kita, tapi intinya adalah aku sadar melakukan ini untuk apa? Aku berlatih supaya pikiran, perasaan, emosinya nggak sibuk, itu aja dulu. Itu kan maksudnya mungkin pada akhirnya nanti bersaksi pada diri sejati kita. Betul dong. Iya, nonton diri kita gitu ya. Betul. Karena diri sejati kita kan ada di sini. Iya, di ruh. Gitu. Dan begitu kita hanya bersaksi, sebetulnya itu yang disebut ilaihi rojiun. Jadi kita fokus dengan diri sendiri aja ya. Betul. Mengabaikan dia yang luar kita lihat tuh kita Iya. mata tutup telinga. Betul. Ya. Betul. Dengan diri dan perbaikan Betul. diri, gitu ya. Betul. Dan ketika kita melatih itu sesaat, kita jadi punya kekuatan. Nanti sibuk lagi kan? Ya udah, hai apa? Santai lagi. Hai lagi, santai lagi. Hai, marah-marah lagi. Marah lagi ya. Nggak apa-apa. Nanti kan ada asar. Asar. Kang Abu, yang tadi kan ada ya itu yang maksudnya ilaihi rojiun. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan kita kembali seutuhnya kepada Betul. Tuhan? Kayak Betul. menyatu gitu ya. Jadi menyatu kembali seutuhnya kepada Tuhan itu artinya berarti fokus tadi. Betul. Apakah berarti yang kita singkirkan kan jasad? Betul. Berarti yang kembali seutuhnya itu jiwa dan ruh dong. Betul. Jadi maksudnya dok, nggak perlu nunggu di tanah kusir untuk Iya. pulang ke Tuhan gitu. Tapi sesaat kita beneran, kan waktu merem kita nggak ada jasad sebenarnya. Waktu merem tuh semuanya vanish, hilang. Karena udah nggak ada batasan. Begitu kita fokus ke dalam, pikiran, perasaan, emosi semakin tenang, dia semakin turun voltasenya, muncullah ruh gitu. Nah di situ nanti berarti. Disitulah ilaihi rojiun. Jadi pulang ke Allah tuh bukan nunggu nanti aku mau pulang setelah mati, bukan. Makanya kalau nanti dalam perspektif tasawuf, punten saya belokin dikit, ada kata-kata belajar mati sebelum mati. Pernah dengar nggak? Benar. Nah, belajarlah mematikan egomu sebelum tubuh fisikmu mati gitu. Nah di situ kita akan sadar, di situ dalam tanda petik kalau mau pakai bahasa lebih dalam, perjumpaan dengan Allah tuh di situ gitu. Nah tapi syaratnya dilatih. Karena kalau tidak terlatih, nggak bisa. Santai, relax. Nggak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit, cukup beres. Udah lagi. 2 jam nanti lagi, latihan lagi gitu. Nah, kalau boleh, jangan putus 21 hari, dah itu aja. Karena di 21 hari ini kita lagi membangun connectivity baru gitu. Nah di 21 hari ini nanti kita akan menyadari di hari ke-22 kita akan mendapatkan sesuatu, something new gitulah kira-kira. Makanya nanti kalau dikaitkan sama Ramadan, kenapa Lailatul Qadar itu di malam ganjil setelah hari ke-21, 23, 25, 27 dan seterusnya gitu. Karena sebetulnya itu lagi membangun kebiasaan baru gitu. Nah jadi teman-teman, once lagi ada stressful, depression atau apapun gitu ya, izinkan dirinya, izinkan saya sebut bukan mengharuskan loh ya. Jadi jangan ini, aduh besok harus nih hening. Jangan. Karena kalau pakai harus, nggak akan nyampe aja. Sama kayak sholat lah. Sholat itu kebanyakan harus di sini gitu. Maka sholat tuh biasanya nggak dinikmati. Tetapi hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban. Nah, semoga ini bisa membantu kepada sholat. Karena kan ini nanti outputnya sebetulnya kita mau belajar sholat khusyuk gitu. Nah, kata kuncinya ada di mana? Pikiran, perasaan, dan emosi. Dan kita belajar untuk bersaksi gitu. Itu nanti yang akhirnya kesahadat. Syahadat. Aku bersaksi. Tidak ada konsep, tidak ada persepsi, tidak ada baik buruk, kecuali Allah adalah sang realitas gitu. Wah udah deh, kalau kita hanya bersaksi Allah sebagai sang realitas, di situ puncak bahagia ada di situ gitu. Maka kita sudah tidak terdistraksi oleh benar salah, baik buruk, penilaian, karena semuanya hanya Allah gitulah kira-kira. Oh itu top sih. Tapi mudah-mudahan kita bisa nyampe ke level itu gitu. Tapi ingat kata kuncinya, latihan. 3 jam sekali, 4 jam sekali, senyamannya, tapi sebisa mungkin sehari ada 1 aja, 2 menit, 3 menit, relax, diam, santai. Mungkin yang lebih gampang pada saat sholat. Betul, abis sholat sih dok. Ya, abis sholat. Karena Yes. kan duduknya juga dengan keadaan duduk. Betul, betul. Jadi abis sholat itu saat yang tepat. Kaki yang... Betul, duduk sila gitu enak. Gitu. Nah sekarang kita taunya bahwa cakra kita lagi nggak seimbang tuh gimana? Bad mood, galau.
nggak nyaman. Gitu. Kita harus bisa dengan cara ini, kita kemudian menyeimbangkan cara. Betul. Makanya begitu diseimbangkan, jadi lebih rileks lagi. Nah, nanti sibuk lagi, rileks lagi. Sibuk lagi, rileks lagi. Ke gelombang theta kali ya? Iya, betul banget. Si otak kitanya ada di wilayah theta gitu. Dan saat otak kita ada di theta, kan enlightenment ada di situ, Bu. Makanya teman-teman, Ibu Bapak, maaf ya, nggak akan ada ide baru kalau banyak marah-marah, udah gitu aja. Udah aja. Lagi kesel, ide baru mana? Nggak akan ada aja udah. Ide baru tuh kalau lagi santai, gitu. Makanya ide itu datang ketika keikhlasan, dan keikhlasan tingkat tinggi ketika kita lagi pup pagi-pagi, dah itu. Bener, aku bisa lo ngerasain kalau lagi pup, nikmat luar biasa. Lepas. Kan nggak pernah dipikir ini. Jadi bersyukur bahwa aku masih bisa gitu. Iya. Dan kita kan nggak mikir ya, ini keluar nanti dia kemana ya? Kan enggak ya, gitu. Udah aja, flow. Gitu. Segimanapun yang masuknya mahal, tapi tetap aja besok pagi dikeluarinnya dengan tanpa beban, gitu. Makanya banyak ide ketika pup misalnya salah satunya. Kenapa? Karena di situ lagi beneran lepas, gitu. Ya maksudnya. Sebenarnya mungkin hidup itu sebenarnya adalah bagaimana kita melepaskan. Betul. Terikat. Benar banget. Dan hidup urusannya. Semua melepaskan. Hidup itu belajar kehilangan. Makin tua rambut makin hilang, gigi makin hilang, semua hilang dalam tanda petik. Pembelajarannya adalah bagaimana kita melepaskan kemalahan. Baru nyawa kita. Karena emang sebelumnya kita juga nggak punya apa-apa kan? Sebenarnya. Dan nggak ada juga kita gitu. Jadi nanti kalau suatu saat nggak ada, ya udah aja. Itu nanti belajarnya ke siklus manusia ya. Betul. Bagaimana terbentuknya jiwa, bagaimana jiwa melakukan perjalanan, wah seru lah itu nanti kita akan. Sebenarnya hanya berdasarkan frekuensi getaran. Betul. Karena nanti ketika kita melatih ini frekuensinya membaik gitu. Dan kita akan dipertemukan dengan frekuensi-frekuensi yang baru lagi dalam tanda petik. Nanti bisa nggak ketemu dengan leluhur kita? Leluhur itu kan story-nya jadi kalau ngomongin bisa, saya jawab cepatnya bisa banget. Bisa, cuman buat apa? Iya. Kita mesti ketemu leluhur dulu kalau mau. Itu nanti akan masuk pada message. Dan nanti kita ngerti bahwa kematian itu hanya tubuh biologis yang nggak berfungsi. Kayak kita ganti jas. Iya, kita ganti baju. Gitu. Ganti baju dengan sesuatu yang nggak perlu ditakutin. Nah itu, once kita udah mulai nggak takut mati, nah mulai rada waras gitu kira-kira. Karena once takut mati berarti there is something. Gitu. Ya, jangan lupa dilatih teman-teman. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, kita tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Pokoknya intinya jangan lupa dilatih, kalau bisa 21 hari nggak boleh bolong. Nah, nanti next pertemuan kita dalemin lagi, kita satu-satu nanti kita lepas dan kita regulasi lebih baik lagi. Nuhun semuanya, hatur nuhun. Terima kasih. Alhamdulillah, keren.